Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips minimalis ala orang Jepang. Less is more, filosofi yang berasal dari ajaran Zen ini sedang menjadi tren. Bagaimana tidak, filosofi yang menjatuhkan seni hidup minimalis atau sederhana ini mengajarkan banyak hal. Seperti yang tertuang dalam buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Lewat buku yang menginspirasi, sang penulis Fumio Sasaki berbagi pengalaman hidup minimalisnya. Di buku tersebut, ia menampilkan foto huniannya lengkap dengan tips cara mengurangi barang yang ada, mulai dari foto kamar tidurnya, meja kerja, lemari, sampai kamar mandi. Tentunya akan langsung terasa manfaatnya seusai kita membaca kisah Fumio Sasaki di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Misalkan kita jadi tersadar bahwa selama ini kita terjebak dalam pola hidup konsumtif. Ketika kita memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis ala orang Jepang, tentunya kita akan kembali memikirkan tentang pengeluaran seperlunya. Menarik bukan? Meski terdengar menggiurkan, untuk memulai pola hidup minimalis ala orang Jepang ini bukan perkara mudah, karena harus membiasakan hal-hal baru. Yang paling sulit yaitu kepuasan hidup hanya dengan barang yang benar-benar dibutuhkan. Dilansir dari Gramedia Digital, ada tips untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis ala orang Jepang. Ini diambil dari berbagai sumber. Berikut 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang. Yang pertama, tanya kembali pada diri sendiri apa yang terpenting. Prioritas akan membuka mata kita untuk memisahkan mana benda-benda yang diperlukan, mana yang tidak. Di kehidupan sehari-hari, buat daftar barang-barang penting itu dan mulai pisahkan. Sisanya, kamu bisa menyumbangkannya atau menjualnya kembali. Ini berlaku untuk semua yang ada dalam rumah, mulai dari furnitur, peralatan dapur, hingga isi lemari. Kedua, yakin dengan serba minimalis. Memulai gaya hidup minimalis ala orang Jepang harus penuh keyakinan dan kesadaran, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang ingin lebih sederhana di segala hal, termasuk saat harus memperbaiki barang-barang atau harus memperbaiki hal-hal di sekitar dengan tangan sendiri. Selain itu juga, membiasakan diri memakai barang yang bisa didaur ulang untuk meminimalisir pembelian barang baru atau pengeluaran untuk memperbaiki benda. Ketiga, membiasakan diri dengan pola baru. Saat mulai mengurangi barang-barang, tempat tinggal akan otomatis terasa lebih lapang. Satu sisi ini akan memberikan kesan lega dan juga enteng. Pasalnya, penghuni tidak perlu susah payah saat beres-beres atau membersihkan rumah. Tapi di sisi lain, pastinya akan ada rasa tak biasa. Belum lagi jika ada tamu berkunjung dan menganggap pola hidup minimalis itu salah satu hal yang belum lumrah. Keempat, pengeluaran hanya untuk yang terbaik. Menjaga semua tetap minimalis pasti akan terpengaruh pada pola pengeluaran. Kamu harus benar-benar selektif dalam membeli barang ataupun bahan makanan. Kadang orang tergiur dengan diskon. Harga murah langsung dibeli, padahal jika dipikir lagi, barang tersebut tidak terlalu penting. Yang seperti ini harus dihindari. Benar-benar pergunakan uang untuk barang yang dibutuhkan. Kelima, tak cuma soal benda, makanan juga masuk hitungan. Mengurangi makan di luar dan belanja masak di rumah tak ada salahnya. Tips untuk pemula, belajar untuk membuat makanan simple yang sekali konsumsi langsung habis. Mulai juga belajar mengenali sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan yang bisa diolah dengan mudah. Belajar juga untuk mengetahui harga-harga di pasar. Dijamin kamu akan belajar banyak hal baru. Keenam, minimalis juga berpengaruh pada gayamu. Seperti yang ada di poin pertama, bahwa menjadi minimalis tentu akan melibatkan semua aspek di kehidupan, termasuk jumlah baju. Seperti halnya Fumio Sasaki yang hanya memiliki 3 potong kemeja, mungkin kamu juga perlu memilih mana pakaian yang betul-betul dibutuhkan. Merasa kesulitan untuk yang satu ini? Tandanya kamu perlu buka-buka lagi referensi gaya agar tetap terlihat menarik meski dalam balutan pakaian serba minimalis. Ketujuh, buka tabungan untuk menyisihkan pendapatan. Ini adalah salah satu goal impian saat menjalani hidup minimalis ala orang Jepang. Karena otomatis pengeluaran berkurang drastis, membuat penghasilan kamu masih tersimpan dengan baik. Agar uang tersebut menjadi hal yang bermanfaat, mulailah buka rekening untuk menabung. Kenapa harus buat rekening baru? Karena nantinya uang tabungan ini bisa kalian sisihkan untuk membeli sesuatu yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Bisa dipisahkan untuk uang yang sudah dialokasikan untuk berlibur atau untuk kegiatan refreshing lainnya.
Menarik bukan menjalani hidup minimalis ala orang Jepang? Atau kamu masih ragu dengan banyak hal positif yang dirasakan? Ada baiknya kamu membaca buku Fumio Sasaki terlebih dahulu. Di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, ini terdapat berbagai metode dan teknik untuk mengurangi barang, di mana salah satu yang masih banyak dilakukan orang Jepang adalah tidur menggunakan futon, kasur tradisional yang dipercaya membuat semua lebih minimalis dan juga bagian dari melestarikan budaya. Perubahan yang dialami dalam proses mengurangi barang pun juga dibahas secara aspek psikologis, serta apa saja hal positif dan rasa bahagia yang dirasakan. Penasaran dengan isi bukunya? Silakan dibeli di toko buku terdekat seperti di Gramedia. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana seperti orang Jepang. Inilah 5 hal yang membuat kamu lebih bahagia. Gaya hidup minimalis adalah sesuatu yang patut dipelajari dari orang Jepang, dengan tujuan akhir membebaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal, sehingga mereka menyederhanakan hal-hal untuk kehidupan yang lebih ringan dan lebih bahagia. Setiap negara memiliki karakteristik budaya sendiri yang layak dipelajari. Orang Jepang punya kesederhanaan, sementara di negara lain, orang-orang berusaha keras untuk mencapai lebih dan lebih lagi. Orang Jepang lebih memilih gaya hidup sederhana, meminimalkan detail yang tidak perlu untuk menikmati kekayaan hidup. Berikut adalah contoh kesederhanaan orang Jepang. Yang pertama, menyingkirkan hal-hal yang mempengaruhi suasana hati sepenuhnya. Kunci orang Jepang bekerja secara efisien dan produktif adalah minimalisme. Hal-hal yang memperlambat kemajuan atau tidak merangsang kegembiraan dalam hidup dihilangkan. Penelitian menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemauan. Tetapi jika kita dapat membangun kebiasaan, otomatis kamu tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikannya. Kedua, ruang minimalis. Kebanyakan orang perkotaan di Jepang tidak memiliki ruang keluarga yang sebenarnya. Ruang hidup yang terbatas, mereka perlu menyederhanakan segala kemungkinan. Alih-alih membeli rata-rata 20 kaos karena sedang obral, orang Jepang memilih untuk membeli 3 kaos yang pas untuk mereka. Orang Jepang juga lebih suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Mereka juga jarang menyimpan laci yang diisi dengan tutup pena tua, pengisi daya telepon, dan kartu lama, atau barang-barang lainnya yang tidak selalu bisa dimanfaatkan lagi. Ketiga, katakan tidak pada junk food. Di Jepang, orang tidak makan junk food untuk melawan rasa lapar atau menghabiskan waktu. Orang Jepang hanya makan 3 kali sehari dengan nutrisi dan energi yang lengkap. Kamu tidak akan menemukan orang Jepang berjalan dan makan di jalan. Pakar nutrisi juga menegaskan bahwa kalau kamu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh di makanan utama, kamu tidak perlu makan lebih banyak cemilan atau snack untuk mengisi kembali energi. Keempat, belanjakan sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Orang Jepang memiliki gaya busana yang santai. Mereka tidak menjadikan diri mereka budak tren, sehingga mereka membelanjakan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan lebih memilih hal-hal yang nyaman untuk hidup dan bertahan hidup. Kualitas selalu diprioritaskan daripada kuantitas. 5. Prinsip pemeriksaan waktu. Banyak dari kita menghabiskan waktu kita secara tidak rasional dan selalu merasa super sibuk tetapi tidak mencapai apapun dalam hidup. Penulis Alex Williams meneliti Jepang dan menyadari kalau kamu dapat mengontrol waktu setiap hari, kamu akan merasa lebih bahagia. Untuk mengontrol waktu, kamu perlu makan lebih baik, berpakaian lebih sederhana, hidup lebih sehat, tetapi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Itulah tadi prinsip hidup orang Jepang dalam kesederhanaan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.